diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, saya meminta apakah bersedia untuk membantu kami. Ya gitu aja. Bidangnya apa, Bang? Spesifik, Gus? Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN ya? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar ya, Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepertinya sama Bapak Presiden. Prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Gus. Nah, ini Gus satunya. Mas Ipul, mau kabur nih gue. Enggak. Tadi apa aja? Kayaknya Mas Ipul ditanyain juga kayak Pak Nusron tadi nggak soal kesiapan atau membantu kabinet mendatang. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa, Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tunggu besok kalau itu. Tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih, Gus? Karena ada kayaknya ada baru bentar kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana, Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan efektif, efisien. Tapi itu di meja tengah ya, Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Iya nanti ada yang menjelaskan. Gus Ipul, tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet, itu disampaikan nggak secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Itu aja. Baru di mana saja siap gitu. Ya, terima kasih ya. Itu aja cukup dulu. Udah istirahat dulu Pak. Gue ikut sekretariat lain. Masih on nggak? Lalu gue blocking dulu, jangan dipakai dulu. Dulu, gue mau benerin. Berapa dulu? Gue geser dulu sebentar. Ya pemirsa, inilah suasana terkini di kediaman Prabowo, tepatnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana pada hari ini Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang merupakan calon-calon menteri yang akan dijadikan menteri di Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Pada siang hari ini sudah ada beberapa nama atau beberapa tokoh yang sudah hadir di Kertanegara, Jakarta Selatan. Di antaranya adalah Sufmi Dasko Ahmad, lalu kemudian juga ada Prasetyo Hadi yang disebut-sebut ini akan menjadi calon Menteri Sekretaris Negara. Kemudian juga ada Natalius Pigan, Yandri Susanto, Fadli Zon, kemudian juga ada Marwarar Sirait. Dan tadi juga sudah kita saksikan yaitu wawancara dengan Gus Ipul atau Saifullah Yusuf yang merupakan Menteri Sosial.
Hingga saat ini kami belum dapat memastikan apakah ada nama-nama menteri atau calon menteri yang lainnya yang masih dipanggil oleh Prabowo Subianto dan akan tiba atau menyusul ke Kertanegara pada sore hari ini. Tentunya saat ini kami masih menunggu siapa-siapa saja nama-nama yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara, Jakarta Selatan, tepatnya ke kediaman Prabowo, di mana memang sebelumnya Sufmi Dasko Ahmad sempat membocorkan soal tahapan seleksi calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Dan pemirsa, berikut adalah kita dengarkan wawancara dari Yandri Susanto. Meja terus apa aja yang dibicarakan, Bang? Tadi transit sebentar di dalam, di ruang tunggu, kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilnya cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih, Bang, dikasih taunya? Siang. Tadi siang, ya, tadi siang. Baru tadi siang. Kalau jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa, Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa, Bang Yandri? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Bang, isunya kader PAN cuma 2 ya, Bang? Sisanya nanti personal yang dipankan gitu? Aku kurang tahu kalau proses gimana. Hah? Oke, berarti info dari mana itu? Info dari kabar burung, biasalah. Wartawan. Iya. Oke, berarti hari ini yang dipanggil cukup segini aja, Bang, kader PAN-nya abang aja? Saya nggak tahu karena saya yang ditelepon langsung dari Pak EPA-nya Pak Prabowo. Saya nggak tahu siapa yang ditelepon, siapa yang. Bang Yandri tadi di dalam Pak Prabowo doang, apa ditemenin sama Mas Gibran? Oke, cukup ya. Ya, makasih Bang Yandri. Cukup, makasih. Makasih. Udah sini, Bang, Bang. Bang. Bang, sebelah sini, Bang. Maaf, Sini, Bang. Iya. Bang Fadli, apa pertanyaannya? Tadi one-on-one ada spesifik sama Pak Prabowo bicarakan apa, mungkin topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya, Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya apa, Menteri Kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh, Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Kebudayaan ya, Bang, ya. Oke. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak, Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Cukup banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Terima kasih, Bang Fadli.
Menteri Budaya. Ya bang, Bang. Bang, tadi Wanono sama Pak Bowo ada pesan-pesan khusus gak bang? Ya, pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Bekerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan Mungkin. Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah. Ya, Tapi ada nggak bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? ya penting doakan kami sehat, ya tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya bang? Ya Udah ada dress code ya bang? hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya bang? Atau orang-orang itu juga semuanya juga di ruang? Itu rahasia. Oh, ya. rahasia. Ya. Makasih ya. Makasih Bang Aras, sukses. Terima kasih. Tolong mepet lagi bang. Mas, mbak minta tolong ya. Siap. Ada mana? Halo bang, tadi ngomongin apa aja bang? Ya, tadi diajak diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia. Khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya bang, kurang lebih seperti itu ya bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, termasuk. Ini udah melapor ke ketum belum bang? Soal pemanggilan kementeriannya atau justru ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda? Coba nanti tanya ketum. Ketum dipanggil hari ini juga? Saya tidak tahu dong. Silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil. Tentu hasilnya kita lihat besok. Oke, siap. Makasih Pak Wedi. Makasih ya. Thank you ya. Makasih ya. Sukses. Banyak banget, maaf ya.